Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi ashabihi ajmain amma ba'du. Mari kita mulai pertemuan sore menjelang malam hari. Pada hari ini kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan Baik, saya harap teman-teman prepare ya, menyiapkan buku yang saya minta yaitu kompilasi hukum ekonomi syariah ya. Sebagai memang buku wajib pegangan di mana dalam KHS ini memang termaktub beberapa ketentuan hukum terkait ekonomi syariah yang tentunya mungkin seperti yang sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya akan banyak berbeda dengan beberapa literatur fikih. Baik, kita akan lanjutkan materi berikut masih seputar buku 2 tentang akad. Baik, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dalam literatur fikih tentang kategori hukum akad itu banyak sekali ya perspektifnya, sudut pandangnya, tinjauannya. Tidak di dalam KHS memang lebih cenderung ringkas dan apa paling eh, mendasar. Artinya apa yang ditetapkannya yang langsung implementatif bahwa akad yang demikian sah, akad yang demikian tidak sah, akad yang demikian batal demi hukum, akad dimaksud ya harus dirubah ya. Makanya di dalam kompilasi hukum ekonomi syariah dalam bab 3 ya, terkait rukun tidak ada perbedaan. Paling tidak pihak-pihak yang berakad, kemudian mahalul akdi, ya, objek akad, maaf, hal yang tidak ada, kemudian tujuan pokok akad, dan ada tambahan, adanya kesepakatan. Jadi, kalau di dalam fikih, ya ada al-aqid, ada al-maqud, ya, al-aqidani, ya. Kemudian ada sighatul akdi, ya. Dan tidak secara eksplisit ditemukan kesepakatan. Ya. Tapi di dalam kompilasi hukum ekonomi syariah, nyata jelas ya, ada dua hal mendasar yang menjadi konsentrasi akad terkait dengan rukunnya. Jadi tidak melulu terkait dengan masalah objek, tidak hanya terkait dengan subjeknya. Ya. Kan kalau subjeknya, orangnya, maka biasanya al-akil, ya, kemudian al-mumayyiz, ya, al-balig, ya. Tapi dalam hal ini yang harus menjadi perhatian kita bersama tentang tujuan pokok akad di dalam fikih, literatur fikih mungkin ditemukan ya, yang menjadi tujuan akad itu ada.
dan itu eh, penting sekali untuk diperhatikan. Sehingga apakah akad dimaksud terkait dengan perpindahan kepemilikan atau tidak, misalnya. Apakah akad dimaksud masuk dalam kategori tijari, komersial, ya, atau nirlaba. Kemudian, apakah akad dimaksud, ya, tujuannya itu adalah memang eh, sebagai ketentuan syariat yang bersifat ijbari, jadi memang mau tidak mau ya harus diterima, ya, tidak ada penolakan ataupun lainnya. Ya, namun begitu, ya, bahwa terkait dengan al-aqidani, ya, artinya subjek akad, maka di dalam pasal 23 itu ada disebutkan bahwa pihak-pihak yang berakad di dalam bisnis ekonomi syariah, baik lembaga keuangan perbankan maupun non-perbankan, maka berlaku sangat apa namanya, tidak tidak hanya satu golongan saja, misalnya perorangan, tidak. Ternyata itu juga bisa dilakukan oleh komunitas, bisa dilakukan oleh badan usaha, baik itu yang berbentuk perseroan, bahkan mungkin yayasan melakukan kegiatan usaha. Jadi kalau misalnya dalam literatur fikih yang sering kali kita temui dalam rukun akad itu terkait orang per orang, maka dalam KHS ini lebih dijelaskan bahwa subjek akad dalam kompilasi hukum ekonomi syariah itu mencakup orang per orang, individu ataupun kelompok orang, komunitas ataupun badan usaha, bisa juga koperasi, persekutuan, musyarakah. Dan tentunya terhadap subjek akad ini masing-masing ya mempunyai syarat. Misalnya saja kalau secara individual orang misalnya mesti kan ada dalam satu kelompok orang, maka harus disepakati bahwa orang-orang yang terlibat dalam transaksi itu, akad itu adalah orang-orang yang cakap hukum. Cakap hukum di sini apa? Maksudnya segala macam tindakan, perbuatan yang dilakukan itu mendapat perlindungan hukum. Dan sebaliknya, andai kata dia melakukan kesalahan, ya, atau perbuatan yang menyalahi ketentuan umum, ketentuan hukum, maka kena resiko seperti itu. Jadi kalau orang yang pihak yang dirugikan dia mendapat jaminan perlindungan hukum, artinya dia bisa menuntut terhadap orang yang merugikan. Dan sebaliknya, orang yang melakukan perbuatan merugikan, apakah kecurangan dalam jual beli, apakah manipulasi atau korupsi, ataupun hal lainnya, berbagai macam bentuk perbuatan yang batil, maka dia wajib mempertanggungjawabkan. Artinya apa? Andai kata salah satu di antara dua subjek yang saling berakad tadi tidak terpenuhi poin ini, maka tidak sah. Ya. Makanya tidak cukup ya akal sehat atau mumayis, tapi juga ar-rusdu. Rusdu itulah yang dimana dengan kecakapan hukum. Ya. Dan ini tentu kalau misalnya untuk apa badan usaha ya ada ketentuan lagi. Misalnya
izin usaha otomatis ya. Kemudian kalau memang dia perseroan sudah yang TBK, maka dia betul-betul ya terbuka. Kemudian objek akad. Dalam pasal 24 itu disebutkan bahwa objek akad ada dua macam, yaitu amwal dan layanan jasa yang dihalalkan dan dibutuhkan oleh masing-masing pihak. Ya. Jadi ada tekanan. Monggo, sekedap ya. Saya lanjutkan. Jadi objek akad ini syaratnya ya, dia adalah berupa harta ya, atau layanan jasa yang dibutuhkan oleh dua pihak. Itu jelas sekali ya. Dan halal. Objek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan, yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak. Jadi dua subjek yang berakad ini betul-betul paham terhadap apa yang dilakukan, sehingga objek akad itu nyata-nyata menjadi kebutuhan kedua belah pihak. Kenapa ini ditekankan? Karena akad ya, atau transaksi yang dilakukan hanya sekedar untuk penimbunan harta, ya, berhak dilarang. Ini misalnya, ya, dalam kondisi apa, eh, harga-harga mahal, kemudian pemerintah melakukan kebijakan intervensi pasar, misalnya sembako, ya, dibatasi misalnya. Artinya setiap pembeli hanya boleh mengambil satu paket. Maka ketentuan ini berlaku meskipun yang bersangkutan itu misalnya butuh banyak, tapi dalam kondisi itu dia harus taat terhadap ketentuan yang diberlakukan oleh negara, bahwa apa yang dia butuhkan dibatasi hanya satu paket. Artinya memang menjadi kebutuhan di sini adalah kebutuhan orang banyak yang harus terpenuhi. Jadi nggak boleh mentang-mentang dia punya duit apa ras ya misalnya. Jadi orang karena khawatir kondisi tidak menentu kemudian membeli barang secara besar-besaran. Ya. Itu kan akan merusak harga. Itu juga akan menyebabkan ketimpangan pasar, utamanya dalam hal produksi dan konsumsi, apalagi distribusi. Ya. Tiga hal itu yang menjadi pilar ekonomi. Oleh karenanya, kanan terhadap objek akad ini adalah sesuatu yang dibutuhkan, memang betul-betul disesuaikan dengan kondisi para pihak yang berakad ini. Artinya kalau memang dia tidak butuh ya tidak perlu. Ya, duen-duenan tok. Makanya di sini penting sekali. Kenapa itu ditanya, dimunculkan? Bisa saja ketika terjadi sengketa bisnis atau usaha ekonomi syariah di peradilan, ini bisa menjadi motif hakim untuk menetapkan misalnya sah atau tidaknya sebuah transaksi. Kalau misalnya terlacak kebetulan bahwa salah satu pihak memang tidak membutuhkan alat apa barang tersebut, dia punya hanya karena misalnya untuk menaikkan harga barang karena menimbun, jadi hakim bisa membatalkan akadnya. Bahkan hakim bisa menyatakan tidak sah.
dan yang bersangkutan bisa dikenakan sanksi. Kemudian yang kedua, objek akad harus suci. Ya, jelas ya, ketentuannya halal, maka sesuatu yang najis tidak bisa dijadikan objek akad. Pak, kalau misalnya yang menjadi objek transaksi adalah pupuk kandang, gimana? Kan banyak itu ya. Sekarang kan untuk dunia pertanian itu eh, air seni binatang ternak itu bisa diolah sedemikian rupa menjadi eh, semacam pupuk, pupuk yang bersifat cairan. Itu gimana? Tentu di situ butuh fatwa paling tidak. Pupuk kandang itu najis. Tapi yang saya tahu pupuk kandang yang digunakan oleh para petani, misalnya petani tembakau atau petani kentang di daerah Dieng itu atau Temanggung itu, pupuk kandang yang sudah mengalami fermentasi. Jadi sebetulnya wujudnya secara nyata sudah tidak murni kotoran. Jadi dia sudah dicampur sedemikian rupa, ya. Bahkan kadang-kadang ada yang semacam diragi. Enggak, aromanya bukan aroma misalnya menggunakan kotoran sapi maka aroma tidak. Itu ada yang sudah diolah. Tapi memang ada di beberapa tempat murni, tapi hasilnya tidak baik. Yang baik adalah berupa hasil fermentasi yang kadang-kadang disebut dengan CM itu. Jadi suci tetap keharusan. Suci ini tidak hanya tohirnya, jadi dia halal lidatihi dan halal lighoiridatihi. Kemudian bermanfaat, jelas ya. Di dalam agama Islam, makanya gimana Pak? Kalau saya kerja sama usaha dalam penyediaan congyang, misal minuman keras, ya dia tidak hanya tidak bermanfaat, tapi dia juga tidak suci dan dia tidak halal. Apapun alasannya. Meskipun faktanya ya tetap saja sering kita jumpai. Banyak sekali masyarakat muslim ya yang terlibat pada aktivitas transaksi ini. Bahkan tidak hanya eh, minuman keras. Ya. Al-Hinzi, jual beli daging babi juga sama. Maka kadang-kadang beberapa orang itu ya mengalami apa ya semacam disorientasi menurut saya salah biaslah memahami. Kalau misalnya saya tidak, kadang-kadang orang berpikir bahwa larangan himar, hinzir itu hanya terkait persoalan larangan konsumsi. Ya. Hurrimat alaikumul maitatu wadamu walahmul khinzir. Orang sering cenderung berpikir itu hanya terkait dengan persoalan konsumsi. Padahal ketika berbicara konsumsi dalam praktek dunia ekonomi, tidak akan pernah terlepas pada dua pilar berikutnya, yaitu distribusi dan produksi. Ya. Sehingga kegiatan ekonomi yang mencakup tiga hal ini, ya, itu memang harus dijaga betul.
Kalau dilarang mengkonsumsi, pasti juga ada larangan distribusi. Tidak terkecuali dengan adanya larangan distribusi dan produksi. Pak, peternak babi boleh apa enggak? Mengkonsumsinya tidak boleh, apalagi memproduksinya. Pak, saya kalau misalnya punya usaha pengiriman, mengirim daging babi, boleh apa enggak? Ini bukan persoalan mudah. Kemudian milik sempurna tentu, ya Anda nggak bisa menjadikan objek akad yang bukan milik saudara. Dalam waris saja, orang tidak bisa serta-merta, misalnya penjual ataupun orang untuk membeli, harus sepengetahuan ahli waris. Apalagi terhadap hal-hal yang terkait dengan praktek jual beli, ya, syirkah, dan yang lain. Dan ini saya melihat yang menarik dalam KHS ini adalah meskipun dia banyak mengadopsi ya, kompilasi ini banyak menerima, banyak beradaptasi dengan berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat modern ya, terkait dengan transaksi ekonomi kontemporer, dia tetap memberlakukan bahwa yang namanya objek akad ini bisa diserah terimakan. Jadi wujud barangnya itu nyata, ada. Orang tahu betul. Ini adalah bagian dari tingkat kehati-hatian kompilasi dalam menerapkan bisnis atau perekonomian berbasis syariah. Nah, itu silakan bisa Anda kembangkan terhadap usaha-usaha ekonomi kontemporer. Misalnya saja terkait dengan jual beli online. Malah jual beli online itu sudah apa mengalami verifikasi yang macam-macam ya. Hanya sekedar menjadi reseller, dropship, ya. Bahkan model jual beli TikTok secara live itu yang kadang-kadang maaf ya terlalu vulgar ada dibandingkan praktek-praktek jual beli konvensional. Kemudian pasal 25, akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad. Jadi jelas, akad di dalam bisnis, usaha ekonomi syariah, atau tata kelola keuangan maupun keuangan perbankan maupun non-perbankan itu diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan juga arahnya adalah untuk investasi pengembangan. Jadi kalau misalnya dalam dunia perbankan itu memang kehadiran bank syariah itu betul-betul sebagai mediator. Dia bukan pemilik uang, tapi dia adalah mediator. Jadi perantara antara owner, sohibul mal, pemilik uang dengan mudorib, manajer, orang yang mengembangkan harta yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, sigot akad. Ya, jadi bagaimana orang menyatakan akad itu juga dijadikan ukuran. Ini juga kehati-hatian ya dari KHS. Yang jelas harus dilakukan secara jelas, baik secara lisan, tulisan, ataupun isyarat perbuatan.
Jadi tuntutannya adalah jelas. Tidak boleh ada yang eh, meragukan. Jadi kalau dinyatakan secara verbal, harus jelas pernyataannya, tidak boleh menggunakan kias atau bahasa-bahasa metafora. Kemudian tulisan juga seperti itu. Ya, tidak terkecuali bahasa isyarat atau perbuatan. Kemudian ada hal lain lagi yang harus menjadi perhatian kita bersama, bahwa akad tidak sah ya, itu ternyata tidak hanya semata-mata didasarkan kepada nilai-nilai ajaran Islam. Jadi akad yang dilakukan dalam dunia usaha di kalangan masyarakat Muslim Indonesia tidak hanya bersendikan pada ketentuan syariat, tapi ada hal lain yang juga harus diperhitungkan. Apa diantaranya? Peraturan perundangan yang sudah diterbitkan oleh pemerintah, oleh negara. Misalnya kita udah punya undang-undang perbankan syariah, otomatis itu menjadi pegangan. Kita juga punya undang-undang zakat, otomatis itu juga bisa menjadi dasar. Kemudian kita juga ada KHI untuk persoalan waris dan KHES ini untuk terkait sengketa ekonomi syariah. Lebih dari itu apa? Orang yang tidak boleh lupa adalah ketertiban umum. Nah, ketertiban umum ini adalah ketentuan yang memang tidak tertulis, plus kesusilaan etik. Jadi dalam berakad itu, tradisi atau adat istiadat yang hidup di dalam masyarakat harus bisa diakomodir, harus bisa direspon dengan baik. Misalnya apa? Kalau jenengan pernah ke Bandungan itu, dalam transaksi jual beli, ada yang menggunakan isyarat. Wah, kalau misalnya ada sebuah kendaraan pick up ya, membawa barang, sayuran, atau apa, Anda cukup dengan melempar selendang atau misalnya topi yang Anda pakai untuk menunjukkan bahwa itu sudah Anda cuk. Artinya apa? Orang lain nggak boleh nimbrung karena di situ sedang terjadi proses akad dengan perbuatan, dengan isyarat. Nah, itu harus dijadikan ketentuan, pijakan. Orang udah nyata-nyata kalau itu memang yang berlaku mentradisi di kalangan masyarakat Bandungan, maka semua orang harus diminta mentaati itu. Ya, kemudian etika, kesusilaan itu otomatis ya. Karena kita harus tahu dan sepakati bersama bahwa hukum itu di bawah etika. Kemudian pasal 27, sebagaimana yang sudah saya sampaikan ya sebelumnya bahwa di dalam literatur fikih kategori akad itu sangat banyak dari perspektif hukum. Tapi di dalam KHS ini hanya tiga saja yang dimunculkan. Yang pertama adalah akad yang sah, akad yang sudah memenuhi rukun dan syarat, kemudian akad yang fasid, akad yang rusak, sehingga bisa dibatalkan, misalnya saja syarat rukunnya kurang, atau ada eh, sikotnya yang tidak pas. Dikatakan rusak, maka batal. Dan kemudian yang ketiga, akad yang batal demi hukum. Misalnya
Ya, objek akadnya itu ternyata bukan milik Kutam, bukan milik Sempurna. Ternyata di situ ada orang lain. Maka nggak bisa. Mungkin saja juga begini, kadang-kadang diperlukan sebuah klausul ya dalam perjanjian ketika kita melakukan transaksi. Misalnya sewa menyewa. Memang dalam akad sewa menyewa itu ijaroh itu bisa diwarisi. Artinya begini, dengan kematian orang yang menyewakan bukan berarti putus. Tapi kadang-kadang itu terjadi. Makanya di dalam klausul perjanjian munculkan saja pernyataan bahwa perjanjian sewa menyewa ini tidak berakhir dengan meninggalnya pihak yang menyewakan. Artinya habis kapan? Ya sesuai dengan kesepakatan masa sewa. Kalau 5 tahun ya harus dipenuhi 5 tahun. Kecuali kalau dalam klausul perjanjian itu dibuat kesepakatan yang berbeda. Kemudian pasal 28, akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syaratnya. Sudah saya sampaikan tadi ya. Kemudian akad fasid adalah apa? Kemudian akad batil. Nah, berikutnya tentang aib. Ya. Jadi yang namanya akad yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf A adalah akad yang disepakati dalam perjanjian. Tidak mengandung unsur gholat. Gholat itu sesuatu yang hilaf, apa? Sesuatu yang meragukan. Jadi karena ketidakjelasan. Ya. Jadi harus pasti bahwa misalnya Anda menjual eh, padi, berapa ton harus disebutkan. Padi apa? Jenisnya apa? Rojo lele. Dari wilayah mana? Klaten. Harus dinyatakan secara tegas. Kemudian juga dilakukan tidak di bawah ikroh. Ikroh jadi kondisi kepaksa. Nggak boleh. Dalam akad itu keterpaksaan itu menyebabkan akad itu menjadi rusak. Makanya melakukan akad itu nggak boleh ta'aluk. Ini saya jual dengan harga di bawah pasaran, asal saya bisa ini. Nggak boleh itu ta'aluk. Apalagi kalau itu menekan. Maka sebetulnya memahami makna ikrah itu terpaksa itu tidak hanya karena adanya ancaman, tapi juga bujuk rayu itu bisa menjadi sesuatu yang bersifat ikrah tadi, karohah intinya. Anda nggak suka pada situasi itu, ya, diancam, dipaksa, dirayu, bujuk, itu nggak boleh. Itu sering sekali. Dulu ya, sekarang mungkin sudah tertib. Teman saya kuliah di Johar, di Jakarta, di Tanah Abang. Orang menjual barang itu bisa maksa. Ya. Bahkan kadang-kadang sampai ngancam di bis. Kemudian tidak boleh juga adanya tagrir, goror. Yaitu samar.
Misalnya saja menjual ikan yang masih ada di dalam air. Ya, itu kalau di tempat saya biasa itu di Banjar. Orang mau melihat jumlah ikannya seberapa, dilempar aja di situ makanan ikan. Nah, ketika, banyak, padahal belum tentu. Ya, maka yang betul ya ditimbang. Kalau ikan, kalau di tempat saya itu di Banjar dulu, kalau mau beli jual ikan itu ya ditimbang, Pak, gimana Pak? Apa satu-satu, enggak mati ikannya, enggak. Sama airnya dulu ditimbang. Berapa kilo, kemudian dimasukkan ikan. Memang kalau dititeni ya, padahal airnya kan tumpah-tumpah, tapi ya masuk ke dalam, nggak terlalu banyak. Ya. Apalagi kalau, kecuali kalau benih, itu satuan. Tapi juga ada yang jual beli benih ikan itu dengan cangkir. Satu cangkir berapa? 100.000 kayak gitu. Nah, kita nggak tahu isinya berapa. Ya sebetulnya yang kayak gitu, ya kalau memang biasa dilakukan dan Anda tahu ahli, dan Anda bisa menerima karena itu kebiasaan di situ sebetulnya nggak masalah, tidak ada tagrir sebetulnya ya. Ya tinggal aja dibuat kesepakatan. Tapi biasanya kalau Anda ragu, Anda coba lihat satu cangkir itu biasanya isinya berapa benih ikan. Repot memang kan ikannya segede apa itu daun kecil-kecil kayak gitu. Biji segede biji semangka lah. Itu kecil-kecil kan sampai berapa? Ya dikira-kira saja. Makanya sebetulnya kalau sudah ada kesepakatan, kalau di tradisi ya bisa diterima. Maka sekali lagi saya ingatkan, di dalam KHS tentang rukun dan syarat akad itu ada kesepakatan antarodin bahasa paling. Anda menyepakatinya, deal. Ya. Kalaupun banyak muatan tentang ayat kesepakatan ini yang dimunculkan adalah bagian dari kehati-hatian. Kemudian yang terakhir adalah ghaben, ya, samar. Kemudian ada juga tadlis, tipuan. Ya, kalau tadlis kan jelas ya, menipu itu sudah diniati ada menjadi motif, maka nggak boleh. Baik, saya rasa itu dahulu. Saya minta maaf ini cuma 45 menit karena suara saya makin ini ke sini, makin berat ya, kemudian batuk. Pas maghrib, saya rasa itu dahulu. Nanti kita lanjutkan, saya siapkan nanti materi untuk posting di SIM. Mudah-mudahan jenengan semua bisa mengikuti. Sementara seperti itu, nggih. Saya minta maaf. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Nggih. Hmm.